Hai gengs, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya rangkum sebuah film keluarga Korea untuk kalian yang bertema tentang warisan nih gengs. Ternyata tidak hanya di Indosiar aja nih. Di negara BTS ini juga ada loh film tentang rebutan warisan seperti di negara kita. Seperti film yang satu ini nih. Film yang berjudul Don't Go Too Far ini menceritakan tentang sebuah hubungan keluarga yang terdiri dari 3 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Saat sang ayah sedang sakit parah, keempat saudara ini berkumpul untuk mencari tahu berapa banyak uang atau warisan yang akan mereka dapatkan dari warisan sang ayah sebesar 25 miliar won. Namun sesuatu tiba-tiba terjadi, sehingga membuat mereka saling ingin menguasai warisan sang ayah. Penasaran gimana kisah selengkapnya? Sebelum kita mulai, saya minta kalian terus support channel ini dengan menekan tombol subscribe ya gengs. So, silahkan kalian simak alur cerita film Don't Go Too Far. Di awal film diperlihatkan seorang pria yang menangis terseduh-seduh di hadapan tumpukan kardus berisi buah pada malam hari. Tak lama kemudian keluarlah 2 orang anak dari sebuah rumah dan berpamitan pada pria tersebut untuk membeli jajan. Setelah itu pria tersebut masuk ke dalam rumah dan berkumpul dengan saudara-saudaranya di keluarga Jung. Saudara tertua yang bernama Jung Hungo memberikan sambutan dan meminta saudara-saudaranya untuk mengikhlaskan jika sewaktu-waktu harus ditinggal sang ayah pergi untuk selama-lamanya. Mereka semua berkumpul untuk membahas pembagian warisan dari sang ayah. Sambil menunggu notaris datang, saudara tertua menanyakan problema yang dialami adik-adiknya saat ini. Mulai dari adik ketiga yang bernama Jung Hongyu yang masih menunggu keputusan sidang cerainya dengan sang istri. Suami adik perempuannya yang sudah 8 tahun belajar namun tak jadi apa-apa. Dan adik kedua bernama Jung Hunchul yang mengalami masalah di perusahaannya. Tak berapa lama kemudian datanglah si notaris dan mulai membacakan surat wasiat yang ditulis ayah mereka. Sebelum membacakan pembagian warisan, si notaris membacakan surat untuk keempat saudara tersebut. Sang ayah menuliskan kata-kata perpisahan yang sangat menyentuh. Sang ayah juga meminta anak-anaknya untuk tidak berdebat dan saling membantu untuk hidup bersama demi keluarga Jung. Setelah itu mulailah si notaris membacakan pembagian warisan untuk keluarga Jung, di mana Tuan Jung memiliki aset sebesar 25 miliar won. Dia menyebutkan bahwa putra pertama Jung Hungo mendapat bagian 11,25 miliar won. Sedangkan putra kedua, ketiga, dan keempat menerima bagian yang sama sebesar 3,75 miliar won. Sementara sisanya 2, miliar won sang ayah memutuskan untuk menyumbangkannya untuk gereja. Merasa tak percaya saudara pertamanya mendapatkan bagian tertinggi, putri keempat yang bernama Jung Eun Hye memeriksa kembali surat wasiat tersebut. Begitu juga putra kedua. Dia meragukan keaslian dari surat wasiat itu. Dia tak percaya sang ayah menulis surat itu dengan keputusannya sendiri. Lalu istri Jung Hungo mengira Jung Hongyu telah menuduh suaminya yang memaksa sang ayah untuk menulis wasiat. Hongyu pun membenarkannya. Karena seingat dia, selama sang ayah sakit, saudara tertuanya tersebut tak pernah ikut merawat sang ayah. Saat mereka saling berdebat, tiba-tiba telepon berdering. Setelah Hungo mengangkatnya, dia terkejut saat si penelepon bilang bahwa dia telah menculik anaknya yang bernama Jinho. Si penculik meminta tebusan uang sebesar 25 miliar won dalam waktu 24 jam. Jika Hungo tak mampu memberikannya, si penculik mengancam akan membuang anak Hungo ke sungai. Hungo pun panik. Tiba-tiba telepon terputus. Lalu Hungo menanyakan kemana anaknya pergi pada sang istri. Istri Hungo pun bilang bahwa anaknya pergi membeli jajan setelah Hungo memberinya uang agar bisa membicarakan warisan tersebut secara pribadi. Hungo panik dan bingung gimana caranya mendapatkan uang 25 miliar won dalam waktu 24 jam. Kemudian dia memberitahu saudara-saudaranya bahwa putranya telah diculik. Semua orang langsung kaget mendengarnya.
Istri Hungo mencoba menelepon putranya, ternyata memang nggak bisa. Suami Eun-hye menyarankan untuk melapor polisi, namun Hungo menolak tegas karena si penculik melarangnya. Lalu Hungo meminta notaris untuk memberikan uang warisan ayahnya sebesar 25 miliar won saat itu juga. Eun-hye langsung menyela omongan sang kakak tertuanya. Dia bilang Hungo tak bisa mengambil uang itu begitu saja tanpa seizin adik-adiknya, karena mereka sudah mendapatkan bagian masing-masing. Ditambah lagi Hungo mendapat bagian lebih besar daripada adik-adiknya. Dengan emosi, Hungo terus membujuk adik-adiknya agar mau membantu menyelamatkan putranya. Bahkan Hungo hampir saja memukul Eun-hye. Ketika orang tuanya sedang berdebat, tiba-tiba Jin-ho muncul sambil nyedot minuman. Selanjutnya setelah Jin-ho pulang, rupanya masalah kembali muncul. Kini anak Huncul yang bernama Seo-han yang belum pulang. Padahal sebelumnya Seo-han pergi beli jajan dengan Jin-ho. Suami Eun-hye pun menduga bahwa Seo-han hanya tersesat. Sedangkan Hungo mengira bahwa si penculik telah menculik anak yang salah. Tiba-tiba telepon kembali berdering. Hungo kembali mengangkatnya. Dengan pedenya, Hungo bilang bahwa anak yang diculik bukanlah anaknya. Dia minta agar si penculik melepaskan anak tersebut. Namun si penculik tak peduli dengan apa yang dikatakan Hungo. Dan dia terus meminta agar dibawakan uang 25 miliar won. Hungo tetap menolak untuk memberikannya. Lalu istri Huncul merebut teleponnya dan mengatakan akan memberikannya uang asal anaknya aman. Si penculik meminta nomor telepon istri Huncul, lalu menutup teleponnya. Tak lama setelah itu, si penculik mengirimkan foto Seo-han pada Huncul. Setelah tahu yang difoto adalah putrinya, Huncul langsung meminta uang warisan ayahnya untuk menyelamatkan putrinya. Eun-hye kembali menolak, karena itu terlalu sepihak. Meskipun keluarga, harusnya mereka berhati-hati dengan warisannya. Dan Eun-hye sendiri sedang mengalami kesulitan. Dengan emosi, Eun-hye menasehati Huncul agar menggunakan uangnya sendiri terlebih dahulu. Setelah itu jika masih butuh uang tambahan, barulah meminta bantuan. Dan jika Huncul butuh bantuan, harusnya dia meminta pada Hungo, karena dia mendapatkan bagian yang lebih besar. Lalu Huncul berlutut dan memohon pada Hungo agar mau menyerahkan uangnya. Ternyata Hungo juga sama seperti saudaranya yang lain. Dia tak mau menyerahkan uang tersebut dengan alasan ayahnya telah bekerja keras untuk menghasilkan uang tersebut. Masa ia mau menyerahkan begitu saja pada si penculik? Emosi Huncul semakin memuncak di tengah kepanikannya. Kemudian Jung Hong Yu angkat bicara. Dia meminta saudara-saudaranya memberikan saja uang itu demi keselamatan sang keponakan. Hong Yu juga menyalahkan Hungo. Padahal sebelumnya Hungo juga meminta uang saudara-saudaranya saat dia mengira anaknya yang diculik. Sekarang giliran anak adiknya yang diculik, dia malah tak mau membantunya. Istri Hungo memberi pembelaan untuk suaminya. Bukan maksud Hungo tak mau membantu Huncul. Akan tetapi karena Hungo sendiri juga merasa kesulitan. Pabrik kaos kakinya mengalami penurunan, sehingga dia merasa terbantu saat mendapatkan warisan untuk membayar karyawannya. Dengan teganya, istri Hungo mengatakan bahwa mereka semua tak akan mati hanya karena kehilangan satu anak. Tentu perkataan istri Hungo semakin membuat Huncul emosi. Sedangkan Hong Yu tak percaya lagi dengan ucapan kakak iparnya tersebut. Karena setiap ada masalah keuangan, wanita itu selalu mengatakan hal yang sama. Lalu suami Eun-hye sebagai agen asuransi mulai curiga dengan si penculik yang meminta uang 25 miliar won tepat pada saat pembagian warisan. Jumlahnya pun sama dengan warisan yang akan dibagi. Seolah-olah seseorang sudah tahu hal itu akan terjadi. Dan bagaimana si penculik tahu nomor telepon mereka? Entah kenapa tiba-tiba Huncul terlihat panik saat adik iparnya bilang begitu. Suami Eun-hye kembali mengatakan bahwa banyak yang bilang penculiknya sering berasal dari orang yang ada di sekitar mereka. Huncul kembali emosi karena mengira adik iparnya telah menuduhnya mengada-ada kejadian tersebut. Huncul juga telah melontarkan penghinaan pada adik iparnya yang tak bisa punya anak karena menganggapnya selalu mengacaukan segalanya. Huncul yang tersulut emosi dengan perkataan adik iparnya berusaha ingin menghajarnya. Untungnya saudara-saudaranya dapat melarainya.
Tiba-tiba istri Huncul berlutut dan memohon maaf atas kesalahan keluarga kecilnya pada saudara-saudaranya. Dia juga merengek meminta belas asih agar saudara-saudaranya mau menolong anaknya. Tak mau kehilangan harga diri, Huncul menarik istrinya agar menghentikan sikapnya. Hungyu kembali berteriak meminta saudara-saudaranya menyerahkan uangnya saja. Tiba-tiba semua terdiam saat notaris mengatakan 625 juta won sebagai biaya notarisnya. 5천만 원. Dia bilang Tuan Jung mewariskan 22,5 miliar won untuk keluarganya. Masalahnya ada 2, miliar secara hukum diberikan ke gereja. Daripada diberikan ke gereja, si notaris bilang lebih baik memberinya 625 juta untuknya. Tentu mereka semua tak terima. Si notaris juga mengatakan bahwa Tuan Jung menghasilkan aset 25 miliar won karena dia menghindari pajak, dana gelap, dan penggelapan. Sehingga si notarislah yang harus membersihkan bukti kejahatan tersebut. Mereka pun mengusir notaris tersebut. Bahkan Huncul mengancam akan membunuh si notaris dengan sebuah pisau. Yun Hye yang membantu saudara-saudaranya menghadang Huncul tak sengaja Huncul memukul perutnya hingga mengerang kesakitan. Rupanya, Yun Hye tengah mengandung, gengs. Dia pun harus beristirahat dan mengurung diri di kamar tanpa mau bicara sepatah pun meskipun dengan suaminya. Saat Huncul datang ke kamarnya, suami Yun Hye bilang bahwa dia sengaja menutupi kehamilan istrinya karena dia telah kehilangan bayinya 2 kali, sehingga dia harus berhati-hati dan akan memberitahu orang-orang setelah kandungan istrinya berusia 3 bulan. Selanjutnya semua keluarga kembali berkumpul. Tiba-tiba Hungo memutuskan untuk memberikan uang warisannya untuk Huncul. Istri Hungo yang tak menerima langsung menyingkir begitu saja dari perkumpulan. Adik-adik Hungo yang lain juga ikut memberikan bagian warisannya pada Huncul demi keselamatan Siohan. Huncul dan istrinya pun menangis haru dan berterima kasih pada saudara-saudaranya. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Ternyata yang datang adalah polisi. Dan rupanya yang menghubungi polisi-polisi tersebut adalah Yun Hye dan kedua kakaknya, Hungo dan Hungyu. Karena menurutnya mereka harus menangkap penjahatnya dan mendapatkan kembali uangnya. Ternyata Huncul malah mengamuk dan ketakutan jika sesuatu terjadi pada Siohan saat si penculik tahu mereka telah melibatkan polisi. Dia pun histeris dan tiba-tiba pingsan. Kemudian scene berjalan 8 jam yang lalu, di mana Huncul berdiri di hadapan beberapa mahasiswa setelah memberikan pentas sandiwara. Lalu tiba-tiba putra pertama Huncul datang menemuinya. Sepertinya mereka memiliki rencana. Benar saja, rupanya dalang dibalik kejadian tersebut adalah Huncul sendiri. Demi menguasai warisan sang ayah, dia dan sang istri mengajak putranya, sebut saja namanya Tominse, untuk bersandiwara dalam adegan penculikan. Dia menyusun rencana sematang mungkin agar tak diketahui. Bahkan Tominse sendirilah yang berperan sebagai si penelepon dengan menyamarkan suaranya. Tominse mengatakan dia menyuruh temannya untuk mengambil uang dari Huncul dengan menggunakan jaket silver dan topi berwarna merah di tangga pasar Jinyang. Saat Huncul terbangun dari pingsannya, para polisi dan detektif mulai menyusun strategi. Lantas Huncul semakin panik karena rencana yang dia buat malah menjadi bumerang baginya. Lalu dia membuka pintu kamar ayahnya yang ternyata di dalam ada saudara-saudaranya yang menangis karena sang ayah meninggal saat mereka berebut warisan. Kemudian Hungo membawa tas besar berisi uang warisan yang telah dicairkan. Huncul kembali panik setelah polisi selesai menginterogasi saudara-saudaranya dan mengatakan bahwa 70% penculikan dilakukan oleh orang-orang di sekitar mereka. Tiba-tiba telepon berdering. Semua terdiam. Kali ini Huncul yang mengangkat teleponnya dan polisi mulai merekam suara telepon tersebut. Penelepon tersebut meminta Huncul datang ke Janghanpyeong 23 Gil pada siang hari. Pura-pura masuk ke kamar sang ayah, Huncul berusaha menelepon putranya, ternyata tak bisa dihubungi. Dia semakin panik dan ketakutan. Kemudian Huncul berusaha merubah rencana polisi untuk menangkap penculik tanpa harus memberikan uang. Namun karena rencana sudah tersusun rapi, mau tak mau harus dilanjutkan meskipun uang itu penting. Saudara-saudara Huncul pun meyakinkan bahwa polisi akan menyelamatkan putrinya. Lawang pelakunya Huncul sendiri.
Dia benar-benar terpojok dan termakan ulahnya sendiri. Kini saatnya menjalankan rencana. Polisi memasangkan pelacak dan penyaring suara pada tubuh Huncul. Dan polisi setempat akan menyamar dan mengikuti kemanapun Huncul pergi. Dengan ragu-ragu dan langkah yang lemas, Huncul menyangking tas berisi uang yang ia minta sambil berkata, "Sibar 좋댔다." Di dalam mobil Huncul memaki-maki tak jelas, sedangkan di belakangnya mobil polisi mengikutinya. Huncul menghentikan mobilnya di sebuah tempat. Kemudian dia mencoba menelepon seseorang. Dari dalam wartel, dia melihat seorang pemuda sedang duduk sambil membaca koran. Siapakah dia? Setelah itu Huncul kembali berjalan dan pemuda yang dia lihat mengikutinya dari belakang. Huncul masuk ke sebuah bis dan pemuda tersebut berhasil mengikutinya. Sepertinya dia ingin merampok uang yang dibawa Huncul, gengs. Untungnya, Huncul berhasil keluar dari bus tanpa sepengetahuan si perampok. Dia masuk ke sebuah gang dan 2 orang polisi mengikutinya dari belakang. Kemudian dia membawa tas tersebut masuk ke pergudangan di sebuah pasar, sedangkan polisi terus mengejarnya. Kejar-kejaran pun terus terjadi. Hingga pada akhirnya Huncul berhasil bersembunyi. Setelah dirasa aman, dia kembali mencari jalan untuk membawa kabur uang tersebut. Dia menukar pakaiannya dengan seorang pria yang ada di dalam pos pasar. Kemudian scene berjalan 3 jam yang lalu, di mana putra Huncul yang sedang duduk di sebuah gang menerima telepon dari ayahnya, namun dia tak mengangkatnya. Lalu datanglah teman Tominse. Dia meminta temannya untuk mengambil uang yang dibawa sang ayah di sebuah tempat yang telah ditentukan. Dan dia berjanji akan memberikannya uang sebesar 1,25 juta won. Namun teman Tominse ternyata menolak. Lalu dia melepaskan jaket dan topinya lalu meninggalkan Tominse. Sehingga mau tak mau Tominse harus melakukannya sendiri dengan memakai jaket dan topi milik temannya. Setelah mengganti pakaiannya, Huncul kembali melanjutkan perjalanannya. Dia menuju gedung pasar Xinjiang. Sedangkan polisi yang mulai curiga terus mencari Huncul. Huncul memutar pandangannya ke segala arah mencari pemuda bertopi merah seperti yang dikatakan putranya. Setelah melihatnya, dia segera membawa tasnya menuju pemuda tersebut. Dia pun menaiki tangga dan menyerahkan uang itu. Huncul merasa lega dan percaya diri rencananya telah berhasil. Namun setelah dia melihat polisi berada di sekitarnya, senyumnya mulai menciut. Dia kembali mengejar pemuda bertopi merah yang membawa uangnya. Begitu juga para polisi yang terus mengejarnya. Huncul mengambil sebuah kunci dari mobil orang lain dan berlari memukul si pemuda bertopi merah. Dia memukulnya dengan membabi buta tanpa sadari pemuda tersebut adalah putranya sendiri. Akhirnya polisi mengetahui aksi Huncul dan menangkapnya. Sayangnya, anak Huncul harus tewas di tangan bapaknya sendiri. Dan film pun selesai. Itu tadi gengs alur cerita film Don't Go Too Far. Pesan yang dapat kita petik dari film ini adalah baiknya kita terima dan syukuri berapapun rezeki yang kita dapatkan. Jangan menjadi orang yang tamak, karena sesungguhnya tamak itu adalah sifat iblis. Sampai di sini dulu gengs. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi tontonan rebahan kalian ya. Goodbye.